Dua orang agen rahasia India harus bertarung satu sama lain karena perbedaan tujuan di antara keduanya. Salah satu agen rahasia tersebut membelot dikarenakan ketamakan komandan yang tak mau mengeluarkan uang tebusan saat ia tertangkap oleh negara musuh. Di sisi lain, agen satunya yang sangat mencintai negaranya akan berjuang untuk menghentikan misi balas dendam dari agen rahasia tersebut. Lalu siapakah di antara kedua agen rahasia itu yang akan menang? Karena keduanya memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Tak usah berlama-lama, mari masuk ke dalam pembahasan. Film bermula di negara Pakistan. Seorang jenderal bernama Kadir melihat berita tentang pembatalan sebuah undang-undang di India yang merugikan pihak Pakistan. Oleh sebab itu, Jenderal Kadir lantas menghubungi seorang pemuda bernama Jim. Belum diketahui siapa Jim sebenarnya. Terlihat dari tampangnya, Jim bukanlah orang sembarangan. Disinilah terjadi kesepakatan antara Jim dan juga Jenderal Kadir untuk menghancurkan India. Film dibawa 3 tahun kemudian. Di tempat lain, jauh di Afrika, anak buah Jim bernama Raffi tengah bertransaksi dengan penjahat lokal untuk membeli persenjataan. Tak lama, terdapat tamu tak diundang yang membuat Raffi amat terkejut. Tamu itu bernama Patan, seorang agen rahasia India yang legendaris. Mendengar namanya saja sudah membuat Raffi ketakutan. Patan menanyakan di mana Rubai berada, seorang wanita kekasih Patan. Bukannya menjawab, Raffi dengan sombongnya ingin menembak Patan, dan inilah yang terjadi. Dengan mudah, Patan menghabisi semua penjahat di ruangan itu, termasuk Raffi yang tak bisa berbuat apa-apa. Patan kemudian kabur membawa Raffi dengan menggunakan sebuah helikopter. मौसम बिगड़ने वाला है राफी। Kembali ke India, seorang pimpinan dari agen rahasia India bernama Nandini mendapat info keberadaan Rubai. Nandini merupakan atasan atau bos dari Patan, sekaligus wanita paling dihormati oleh Patan. Singkat cerita, Nandini segera bergegas menuju lokasi Rubai berada, yang kini tengah berada di Paris. Di dalam pesawat, Nandini menceritakan siapa sesungguhnya Patan ini. Patan merupakan mantan agen khusus terbaik dari Rao. Di misi terakhirnya, Patan mengalami banyak luka yang membuatnya dikira telah tewas. Ternyata Patan selamat dan malah mengajukan untuk membuat departemen baru yaitu JOCR yang berisi mantan-mantan agen Rao yang telah pensiun dini, padahal mereka memiliki kemampuan hebat serta cinta negara. Nandini awalnya ragu, tapi Patan terus mendesak. Akhirnya Nandini pun setuju. Mereka pun mengumpulkan beberapa mantan anggota Rao dan merekrut kembali mereka menjadi anggota JOCR. Departemen JOCR ini akan menangani kasus-kasus besar di India yang tak bisa ditangani oleh departemen resmi milik negara India. Tak ada aturan yang tetap saat melaksanakan tugas. Joint operations and covert research man, जो इन सबको छोड़ सकती हैं. Sebelumnya Nandini dan kawan-kawan telah berhasil meyakinkan Kolonel Luthra bahwa JOCR ini adalah departemen yang mumpuni dan memiliki agen-agen berkompeten di bidang intelijen dan pengamanan. Luthra mulai percaya saat Patan menjelaskan bahwa ada kelompok Outfit X yang memiliki rencana untuk melakukan aksi kejahatan di Dubai beberapa hari lagi. Yang saat itu dua ilmuwan India akan melaksanakan konferensi ilmiah di Dubai, dan di sana juga akan dihadiri oleh Presiden India. Luthra kemudian percaya kepada Patan dan anggotanya, sekaligus mengizinkan Patan dan beberapa anggota JOCR untuk ikut ke Dubai, menangani kelompok Outfit X ini. Namun semua tak sesuai rencana. Setelah ditelusuri, tak ada yang mencurigakan. Patan kemudian menyadari bahwa dua ilmuwan kini tak berada di konvoi Presiden yang dijaga dengan keamanan ketat. Akhirnya Patan tahu bahwa yang diincar kelompok ini bukanlah presiden, melainkan dua ilmuwan India tersebut. Dan benar saja, tak lama berselang, seorang pria bertopeng mencegat mobil dari dua ilmuwan tersebut. उनका निशाना प्रेसिडेंट पे नहीं है सर. हमारा अंदाजा सही था पठान. उन्होंने साइंटिस्ट के पर अटैक कर दिया. Tanpa pikir panjang, Patan langsung bergegas menyelamatkan para ilmuwan tersebut. Aksi kejar-kejaran mobil pun terjadi di keramaian jalanan Dubai. Namun sayangnya, Patan dan anggotanya harus mengakui kehebatan pria bertopeng itu. Mobil Patan ditabrak dan terguling membuat Patan terjebak di dalam mobil tersebut. Beberapa anggotanya juga tak sadarkan diri. Disinilah terkuak bahwa pria bertopeng itu ternyata adalah Jim, mantan agen Rao senior Patan yang menyandang agen terbaik Rao. Jim kemudian membakar mobil Patan dan meninggalkannya. Patan sendiri segera meminta anggotanya untuk keluar dari mobil. Namun sayang, salah satu rekan Patan tersangkut dan harus tewas saat mobil itu meledak.
फिक्र मत करो Kembali ke Jim yang kini tengah dijemput oleh sebuah helikopter. Saat ilmuwan berhasil dinaikkan ke dalam helikopter, dan ternyata saat itu juga Patan datang menggunakan helikopter lain. Ia juga berhasil menyelamatkan salah satu ilmuwan. Lanjut lagi, pertarungan dua agen terbaik pun terjadi. Di sini terlihat antara Jim dan Patan sama-sama kuat. Pertarungan sengit itu diakhiri dengan Jim yang berhasil kabur. Kembali ke markas JOCR, Kolonel Lutra yang mendengar nama Jim kemudian menceritakan siapa Jim sebenarnya. Jim adalah salah satu agen RAW terbaik. Ia berhasil menjalankan misi mustahil, yaitu menyelamatkan Sandra di Somalia. Namun akibat misi itu, mafia Somalia mengincar Jim dan kemudian berhasil menangkap Jim bersama istrinya. Saat itu, para mafia Somalia menginginkan uang tebusan untuk Jim dan juga istrinya. Tapi ternyata pemerintah India tak mau memberikan uang tersebut, dengan alasan bahwa mereka tak mau bernegosiasi dengan para teroris. Akibat kejadian itu, Jim melihat langsung istri dan anak yang dikandungnya tewas di tangan para mafia Somalia. Hal itulah yang membuat Jim membelot dan membenci negaranya sendiri. Sebelumnya, Jim dianggap sudah meninggal, walaupun tak pernah ditemukan mayat Jim. Penyelidikan pun dilanjutkan. Diketahui bahwa para anak buah Jim yang tewas di Dubai mendapat kiriman uang dari seorang wanita yang bernama Rubai. Patan lantas berencana untuk mendatangi Rubai yang kini tengah berada di Spanyol. Karena kecantikan Rubai membuat Patan tertarik dan tak sadar bahwa kini ia terkepung oleh Jim dan juga anak buahnya. Semua anak buah Jim merupakan mantan agen terbaik di berbagai departemen keamanan. Kemudian Jim menawarkan Patan untuk bergabung menghancurkan India. Patan dengan tegas menolak tawaran itu dan balik mengancam sudah menyiapkan kuburan untuk Jim. Jim kemudian pergi dan menyerahkan eksekusi Patan kepada anak buahnya. Hal tak terduga pun terjadi. Ternyata Rubai mengkhianati Jim dan menolong Patan. Ternyata Rubai merupakan agen IC yang juga mempunyai misi mengawasi kelompok ini. Lanjut lagi, di saat itu Rubai terkena tembakan dan mereka terpojok di pinggir jurang. Karena tak ada pilihan, mereka pun melompat ke laut. Beruntungnya keduanya selamat. Dan kini Rubai dan Patan menjalin hubungan yang cukup dekat. Rubai memberikan informasi bahwa Jim merencanakan pencurian sesuatu bernama Ragbit di sebuah gedung di Rusia. Benda itu disimpan di sebuah gedung dengan penjagaan ketat. Rubai mengajak Patan untuk mencuri Ragbit sebelum jatuh di tangan Jim. Singkat cerita, mereka pun terbang ke Rusia dan segera merencanakan aksi pencurian Ragbit. Ragbit disimpan di sebuah brankas dengan keamanan tingkat tinggi. Brankas tersebut berada di lantai 92 gedung Moskvis. Brankas tersebut tahan api, tahan ledakan, laser, dan juga zat asam. Jadi mustahil untuk membuka paksa brankas tersebut. Tapi ada satu cara, yaitu dengan membukanya menggunakan kunci dan gembok khusus. Masalahnya adalah kunci dan gembok ini dipegang oleh dua orang berbeda. Rubai bertugas menggoda Grigor untuk mendapatkan sidik jarinya, sedangkan Patan akan mengurus Karen. Setelah mendapat sidik jari kedua orang tersebut, rencananya mereka akan melancarkan aksi pencurian di esok harinya. Pencurian pun berjalan mulus. Mereka lantas dijemput oleh sebuah helikopter dan segera menuju gedung Moskvis. Tali Rubai sempat macet, namun Patan dengan gagahnya melompat dan membantu Rubai memotong talinya. Mereka pun berhasil mendarat dengan selamat. Singkat cerita, mereka kini telah berhasil membuka brankas setelah memasukkan gembok dan kuncinya. Kemudian Patan melompat untuk turun mengambil Ragbit yang ternyata sebuah serum. Sedangkan Rubai mencari tali untuk Patan naik kembali. Namun tiba-tiba Rubai mengkhianati Patan dan memotong talinya sehingga Patan terjatuh dan dipastikan Patan akan tertangkap oleh pihak Rusia. Ia disiksa amat sadis, tapi Patan terus bertahan tak mau membocorkan siapa dirinya. Suatu ketika Nandini datang sebagai perwakilan India untuk mengidentifikasi apakah Patan agen mereka. Nandini berbohong dan mengatakan Patan bukanlah agen milik India. Dan Nandini tak peduli jika Patan harus ditembak mati. Setelah itu Nandini pun pergi. Lanjut lagi, Patan kini berada di sebuah kereta dan akan dibawa ke suatu tempat. Pihak kepolisian ternyata memiliki rencana untuk membunuh Patan dengan menggunakan tahanan lain. Pertarungan hidup mati pun terjadi satu melawan banyak. Karena efek siksaan yang dialami Patan sebelumnya, ia terpojok dan tak sanggup melawan lagi. Dan tiba-tiba, Tiger datang.
Tiger merupakan pemuda dari desa Afghanistan yang sempat Patan selamatkan dulu. Dan akhirnya kedua jagoan kita beraksi. Tak hanya membantai para tahanan, mereka juga membantai polisi penjaga. Setelah ledakan bom sekalipun, para penjaga tetap datang kembali. Tapi semua bisa diselesaikan oleh Tiger dan juga Patan. Kembali ke masa kini, Nandini menemui Patan di persembunyiannya. Ternyata Nandinilah yang mengirim Tiger untuk menyelamatkan Patan. Nandini kemudian memberitahukan keberadaan Rubai, yang saat ini sedang berada di Paris, Prancis. Ia juga memerintahkan Patan untuk segera menangkap Jim dan merebut kembali rakbit yang dicurinya. Setelah itu, Patan menuju Paris. Di tempat lain, terlihat Rubai sedang diikuti oleh seseorang. Rubai yang menyadari hal itu, lantas bersembunyi dan berbalik menodong pria tersebut. Namun tiba-tiba Patan menodong balik di belakang Rubai. Walaupun Rubai pernah mengkhianati Patan, namun Patan tak lantas menembak Rubai. Patan ingin tahu maksud dari munculnya Rubai di depan umum. Rubai akhirnya menceritakan semuanya. Bahwa Jim mencuri rakbit yang ternyata itulah sebuah sampel virus cacar. Dengan dokter Sahani yang ia culik dulu, Jim akan membuat sampel virus cacar itu bermutasi dan sulit untuk disembuhkan, dan akan menjadi virus yang lebih berbahaya dibanding dengan COVID-19. Karena hanya hitungan jam sebelum orang yang terpapar virus tewas. Rubai kini memberontak melawan Jim, karena ia tak mau melihat India atau negaranya harus hancur oleh virus tersebut. Esok harinya Patan kembali ke markas JOCR, setelah beberapa waktu menghilang. Lanjut lagi, Patan kemudian mempresentasikan lab milik Jim, di mana rakbit berada kepada anggotanya. Semua informasi ini didapat dari Rubai. Dan inilah markas Jim yang berada di tempat terpencil. Jim menanyakan apakah virusnya sudah selesai dibuat kepada dokter Sahani. Ternyata virus itu sudah dibuat dengan bentuk seperti bola. Tak lama kelompok Patan datang dari udara, mereka langsung menembaki para penjaga lab. Rubai berpura-pura mengecek keadaan, yang ternyata Rubai malah membantu Patan dengan menyerang anak buahnya sendiri. Di sisi lain, Jim menyerang Patan dan anggotanya dengan sebuah ledakan. Saat Jim kembali ke ruangan dokter Sahani, ia melihat bahwa Rubai telah mengkhianatinya. Jim yang emosi langsung menembak dokter Sahani hingga tewas. Rubai pun tak lepas dari serangan Jim. Di sini Jim berhasil mengambil bola virus dari tangan Rubai. Kemudian Jim berusaha kabur dari lab dan dikejar oleh Patan. Kejar-kejaran di gunung bersalju pun terjadi. Patan berhasil menembak Jim dan mengenai bola virus yang akhirnya jatuh mengelinding ke danau beku. Jim berusaha untuk mengejar bola virus tersebut, sedangkan Patan sibuk dikejar oleh anak buah Jim yang menggunakan mobil jeep. Salah satu bola virus berhasil diambil Jim, sisa satu lagi. Tanpa diduga, Rubai tiba-tiba datang, dan perebutan bola virus keduanya pun terjadi. Di sini Rubai berhasil merebut bola virus kedua. Di tempat lain, Patan juga berhasil membantai anak buah Jim, dan akhirnya Patan ikut dalam perebutan bola virus. Singkat cerita, Jim berhasil membuat Rubai terjatuh dan tenggelam di danau. Patan terpaksa melepaskan Jim dan bergegas menolong Rubai. Kolonel Lutra meminta bola virus yang dipegang oleh Patan untuk diteliti, sedangkan Rubai akan diinterogasi karena dianggap sebagai anak buah Jim. Bola virus akhirnya diteliti dan dibongkar, namun tak ada apa-apa di dalam bola virus itu. Di dalamnya ternyata hanya ada air biasa. Tak lama Jim menghubungi lab, tempat di mana Nandini meneliti bola virus tersebut. Jim memberitahukan bahwa bola itu memiliki 3 lapis dan virusnya berada di lapis kedua. Sehingga tanpa disadari, virus itu sudah menyebar kepada ilmuwan yang meneliti bola virus tersebut. Seketika itu juga virus menyebar di ruangan, dan baju khusus pun juga tak bisa menahan virus tersebut. Nandini memerintahkan semua kru yang berada di dalam ruangan untuk segera menyelamatkan diri. Patan dan Kolonel Lutra tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa melihat Nandini dan beberapa ilmuwan mulai terjangkit virus cacar yang mematikan. Di sini Nandini memberikan orasi penyemangat terakhir dan menitipkan pesan kepada Patan bahwa sekarang Patanlah yang harus memimpin JOCR. Sebelum virus terus menyebar, Nandini dan anak buahnya melakukan aksi bunuh diri, dan lab tersebut juga segera diledakkan. Lagi-lagi Jim menghubungi Kolonel Lutra untuk sekedar menghinanya, dan memperlihatkan rudal pembawa virus yang akan segera ditembakkan ke sebuah kota yang masih dirahasiakan. Jim mengatakan bahwa ia berubah menjadi iblis karena keegosian dari pemerintah yang tak mau membayar tebusan untuk istri dan juga anaknya. Kolonel Lutra kemudian memerintahkan Patan untuk segera menangkap Jim, karena ia telah melihat dampak dari wabah virus cacar yang begitu amat mengerikan. Singkat cerita, Patan mendatangi Raffi yang di awal film ditangkap olehnya. Raffi mengaku tak mengetahui di mana rudal berisi virus tersebut akan ditembakkan. Setelah sedikit pemaksaan, barulah Raffi menjawab bahwa rudal tersebut berada di Afghanistan. Sebelum berangkat ke Afghanistan, Patan terlebih dahulu menyelamatkan pujaan hatinya, yaitu Rubai, yang disiksa oleh tim penyidik India. Lanjut lagi, Jenderal Kadir datang ke Afghanistan menemui Jim dan mengecek langsung rudal pembawa virus sebelum mengaktifkan kode peluncuran.
Jenderal Qadir mendapat info di wilayah Afghanistan terjangkit virus yang sama dengan virus buatan Jim. Berita lokal juga memperlihatkan bahwa virusnya sama persis milik Jim. Hal itu membuat Jenderal Qadir meragukan kinerja dari Jim. Jim yang tak terima dimarahi oleh Jenderal Qadir, kemudian mencekik sang jenderal hingga ia meminta maaf. Jim kemudian memerintahkan beberapa anggotanya untuk segera mengecek kebenaran berita tersebut. Saat sampai di lokasi, anak buah Jim melihat puluhan orang terkapar dengan luka cacat di wajahnya. Namun tiba-tiba Patan muncul. Ternyata ini semua strategi dari Patan untuk mengetahui lokasi Jim dengan meminta bantuan dari penduduk desa yang sempat ditolong Patan. Setelah itu Patan dan kawan-kawan menyamar menjadi anak buah Jim. Patan menodongkan senjata kepada Jim, tapi menangkap Jim bukanlah hal yang mudah. Jim memberi isyarat kepada Jenderal Qadir untuk meluncurkan rudal. Saat Patan lengah, Jim kemudian melawan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Jim berhasil kabur menggunakan jetpack bersayap. Patan tak mau menyerah dan menggunakan jetpack serupa. Di sisi lain, Rubai dan kawan-kawan terus bertarung melawan Jenderal Qadir. Dan hebatnya Rubai bisa membunuh sang jenderal dengan mudah. Setelah itu, salah satu anggota JOCR diperintahkan untuk mematikan mesin rudal. Sedangkan Rubai akan menahan para pasukan Jenderal Qadir yang berdatangan. Dengan senapan mesin, Rubai berhasil membunuh semua pasukan musuh yang datang. Dan rudal mesin juga berhasil dimatikan. Namun bola virus ternyata tak berada di dalam rudal. Rudal tersebut hanya pengalihan. Karena faktanya bola virus itu berada di sebuah pesawat yang kini akan mendarat di Delhi. Kembali ke Patan dan juga Jim. Di sini Jim menembaki Patan dan berhasil mengenai salah satu mesin jetpacknya. Patan kemudian bermanuver dan berhasil melompat ke atas Jim, yang membuat mereka berdua jatuh ke sebuah rumah di pinggiran jurang. Setelah itu Patan dan Kolonel Luthra mendapat info dari Rubai bahwa bola virus itu berada di sebuah pesawat dan hanya Jim yang bisa membatalkan virus tersebut. Jim mengatakan bahwa bola virus itu bisa dihentikan jika Patan berhasil merebut detonator yang dibawa Jim. Mendengar itu, Patan kembali melancarkan serangan. Di pusat komando, Jenderal Luthra menghubungi pilot pesawat untuk membatalkan pendaratannya. Kolonel juga menjelaskan bahwa ada senjata biologis di pesawat sehingga pilot diminta untuk menjauhi kota Delhi. Pilot tersebut kemudian mencari keberadaan virus tersebut dan memperlihatkan bahwa waktu tersisa hanya 4 menit sebelum bola virus tersebut aktif. Patan masih terus berusaha merebut detonator yang dipegang oleh Jim. Karena efek pertarungan tersebut membuat rumah tersebut hampir roboh dan akan jatuh ke jurang. Kolonel Luthra juga mengatakan kepada pilot bahwa pesawat tak bisa diselamatkan. Para penumpang pesawat terpaksa dikorbankan demi India. Setelah itu, Kolonel Luthra memerintahkan menembakkan rudal untuk menghancurkan pesawat tersebut sebelum bola virus aktif. Kembali ke Patan, karena waktu hampir habis, Patan sengaja mengorbankan diri untuk ditusuk oleh Jim. Alvida Pathan. Dan secepat mungkin mengambil detonatornya. Hingga Patan berhasil menghentikan waktu yang hanya tersisa 2 detik. Pilot kemudian memberitahukan kepada kolonel, dan kolonel segera membatalkan rudal yang telah ditembakkan dan meledak di sisi pesawat. Semua orang bersorak karena Patan telah berhasil menghentikan aktifnya bola virus tersebut. Jim yang emosi kembali menyerang Patan, namun Patan berhasil menghindar dan membuat Jim hampir jatuh ke jurang. Patan kemudian memberikan pesan ikonik bahwa prajurit tak pernah menanyakan apa yang bisa dilakukan negaranya untuk dirinya, tapi apa yang bisa dilakukan untuk negaranya. Dan sekali hentakan, Jim akhirnya jatuh ke jurang dan dia pun tewas. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur film dari film yang berjudul Patan, yang berisi tentang membelotnya seorang prajurit terbaik karena keegoisan sebuah negara yang tak mau menyelamatkan prajurit tersebut saat tertangkap oleh pihak musuh. Selain itu diperlihatkan sosok Patan, sosok prajurit yang mencintai negaranya dan rela melakukan apapun untuk negaranya tersebut tanpa melihat apa yang telah diberikan negara kepadanya. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.